Bismillahirrahmanirrahim. Video ini adalah merupakan respon saya atas dikeluarkannya anak perempuan saya dari salah satu SMA negeri di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Buntut dari kasus perundungan yang menimpa anak saya di media sosial. Yang kasusnya sekarang tengah ditangani oleh pihak yang berwenang. Video ini juga saya buat sebagai bentuk klarifikasi sekaligus kontra narasi bagi pihak yang merundung anak saya dan bagi mereka yang berperan sebagai pendukung narasi-narasi mereka di media sosial. Bahwa masalah ini terjadi jauh sebelum anak saya masuk di lingkungan sekolah salah satu SMA negeri di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya menduga bahwa masalah ini terkait dengan teman main game online anak saya yang sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya anak tersebut dan teman-temannya telah beberapa kali mengirim kami paket-paket COD ke rumah kami yang semuanya kami tolak untuk membayarnya karena kami memang tidak pernah memesannya. Anak tersebut seorang anak laki-laki yang konon asal Majalengka, Jawa Barat, bernama dengan inisial MRA, pemilik akun TikTok dengan nick CHYO dengan username ini.eja3. Dia menuntut kepada anak saya agar uang yang sudah diberikan kepada anak saya dikembalikan. Sedangkan dari pihak anak perempuan saya, dia membantah bahwa uang yang diberikan kepadanya itu adalah merupakan hutang. Dia mengatakan bahwa si Eja ini bahkan setengah memaksa ketika memberikan uang-uang tersebut melalui transfer di rekening dana anak saya. Dan uang-uang itu pun yang kira-kira jumlahnya hanya sekitar 1 jutaan rupiah dipergunakan untuk top up game dengan menggunakan akunnya Eja itu sendiri. Jadi pada hakikatnya uang yang diberikan kepada anak saya itu kembali lagi kepada pihak pemberi. Itu yang hal itu juga telah kami sampaikan kepada pihak sekolah saat kemudian kami dipanggil untuk mengklarifikasi masalah ini. Selanjutnya, persinggungan kedua saya adalah saat Eja dan teman-temannya terus-terusan mengirim paket COD ke rumah kami. Yang terakhir, dia mengirim sebuah tangga. Pada saat itu, saya langsung menelepon si Eja ini dan memintanya untuk berhenti mengirimkan paket-paket bodong kepada kami. Saya juga telah menawarkan solusi kepada Eja untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik. Saya mengundangnya untuk datang ke rumah. Saya akan mengembalikan seluruh uang yang dia berikan kepada anak saya. Saya akan mengganti ongkos pulang pergi dirinya, dan yang paling penting, saya jamin keselamatannya. Saya hanya ingin membuat dia, si Eja ini, membuat suatu surat pernyataan bahwa uangnya telah kami kembalikan dan dia berjanji untuk tidak mengganggu anak saya lagi. Karena konon di media sosial, Eja dan teman-temannya ini telah membuat desas-desus yang tidak benar mengenai anak saya. Bahwa anak saya pernah hamil, sudah pernah dipakai, yaitu istilah mereka oleh banyak orang, dan bahkan pernah dipakai oleh bapaknya sendiri. Pernah juga berhubungan seks di sekolah dan sebagainya dan seterusnya. Intinya bahwa Eja dan teman-temannya ini ingin kehidupan anak perempuan saya hancur. Dan kami mempunyai saksi dan bukti berita-berita bohong yang mereka produksi. Selanjutnya, setelah saya tawarkan penyelesaian dami tersebut, Eja meminta waktu 7 hari untuk bisa datang atas undangan kami. Tetapi pada sore harinya, dia kemudian menghubungi keponakan saya dan mengatakan meminta maaf atas apa yang dia dan teman-temannya telah perbuat pada kami. Bahkan dia ingin memberikan kompensasi berupa sejumlah uang kepada kami, yang belakangan dia sendiri mengingkari ucapannya tersebut dengan mengatakan bahwa itu semua adalah cuma kebohongan. Dan tentu saja kami menolak tawaran uang kompensasi tersebut, karena bagi kami bahwa dia berhenti dari mengganggu anak perempuan kami
hal itu sudah cukup bagi kami. Selanjutnya, masalah yang kami kira sudah selesai tersebut ternyata masih berlanjut. Teror Eja dan teman-temannya kini melalui jalur media sosial di mana anak kami bersekolah. Saya tidak tahu persis apa saja yang Eja dan teman-temannya lakukan terhadap sekolahan anak kami. Ringkasnya, kami dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan atas masalah tersebut. Dan semua yang kami ketahui, kami sampaikan kepada pihak sekolah. Akan tetapi, teror Eja dan teman-temannya terus berlanjut. Bahkan konon sampai menyerang nama baik sekolah, menyerang guru-gurunya dan teman-teman sekelas anak saya. Walhasil, kami sebagai pihak orang tua dipanggil lagi ke sekolah, diminta untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dan di dalam pertemuan itu, rekomendasi dari pihak sekolah yang pertama adalah agar kami segera mengembalikan uang Eja itu tanpa syarat. Tetapi pihak sekolah juga tidak memberikan jaminan apa-apa, seandainya uang itu kami kembalikan, tetapi Ejanya tetap tidak mau menghentikan terornya kepada kami. Tidak ada jaminan apapun dari pihak sekolah. Hitung-hitung bersedekah, begitu kata pihak sekolah. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua adalah agar kami melaporkan Eja dan kawan-kawannya ini ke pihak kepolisian. Dan ini adalah permintaan sekolah untuk yang kedua kalinya. Pada kali pertama, pihak sekolah merekomendasikan agar kami melapor kepada pihak yang berwajib. Kami tidak langsung mengiyakan atas pertimbangan bahwa Eja dan kawan-kawannya ini masih anak-anak di bawah umur. Yang kedua adalah bahwa saya masih berharap dengan seiringnya waktu, seiringnya bertambah usia mereka, mereka akan menyadari kesalahannya. Bahwa kalaupun toh benar anak saya mempunyai hutang pada mereka, maka perbuatan mereka mengintimidasi, menteror, dan menyebarkan fitnah terhadap anak saya, hal itu tetaplah salah dari segi hukum positif maupun dari segi norma agama. Selanjutnya, rekomendasi yang ketiga yang diberikan oleh pihak sekolah adalah agar kami memindah sekolahkan anak kami dari sana. Dan ini adalah merupakan hal yang aneh bagi kami. Menjadi korban bullying di media sosial, kemudian dia juga dibully oleh teman-temannya di sekolah, sekarang dia diminta dengan halus untuk dipindah sekolahkan. Dengan alasan bahwa anak saya dianggap menyebabkan rusaknya kredibilitas sekolah di mata publik. Dan selanjutnya adalah apa sikap kami terhadap ketiga rekomendasi dari pihak sekolahan. Poin pertama rekomendasi, kenapa kami tidak ingin ataupun tidak mau memberi secara cuma-cuma yang oleh pihak sekolahan dianggap sebagai hitung-hitung sedekah adalah karena kami sudah membuktikan dengan mata kepala kami sendiri bahwa Eja dan kawan-kawannya ini adalah orang yang sama sekali tidak dapat dipercaya omongannya. Jadi ketika kami mengingatkan Eja ini bahwa dia sudah pernah meminta maaf, bahkan dia ingin memberi ganti rugi atas semua perlakuannya pada anak perempuan kami, dia dengan entengnya menjawab bahwa hal itu cuma bohong. Maka kesimpulan saya adalah bahwa Eja dan teman-temannya ini hanyalah sekumpulan orang-orang munafik yang pengecut, yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa dipegang ucapan. Selanjutnya alasan yang kedua kenapa kami tidak mau memberikan uang itu secara cuma-cuma atau secara tanpa syarat adalah karena narasi yang dikembangkan oleh Eja dan kawan-kawannya ini bahwa kami adalah sebagai pihak yang bersalah. Maka jika kami memberikan uang itu dengan cuma-cuma atau tanpa syarat, maka kami berarti membenarkan narasi-narasi mereka tersebut. Yang hal itu berarti kami membenarkan seluruh berita bohong yang telah mereka produksi.
Yang sayangnya, teman-teman sekolah anak saya juga turut menyebarkan berita bohong tersebut di sekolahan. Itulah dampak moralnya jika saya memberikan uang itu tanpa syarat atau secara cuma-cuma. Jadi hitung-hitung sedekah menurut sekolahan itu akan merugikan kami secara moral di mata masyarakat. Itulah yang tidak disadari oleh pihak sekolahan. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua dari pihak sekolah yakni agar kami melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Setelah kami berkonsultasi dengan penasihat hukum, maka kasus ini ternyata bisa dibawa ke ranah hukum. Dan kami membuat laporan ke kepolisian yakni Polres Klaten tertanggal 6 Desember 2025 atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Yang resikonya nanti jika kasus ini sampai disidangkan, maka berpotensi menyeret teman-teman anak saya yang sudah turut menyebarkan berita-berita bohong yang diproduksi oleh Eja dan teman-temannya. Bahwa saya sudah memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka, teman-teman sekolah anak saya, agar tidak turut campur di dalam masalah ini. Karena dalam keyakinan saya, mereka itu lebih percaya kepada Eja yang orang asing daripada kepada teman mereka sendiri. Mereka justru menjadi pelantang dari berita-berita bohong yang diproduksi oleh orang asing daripada menutupnya, karena jikalaupun itu benar, maka itu adalah merupakan aib temannya sendiri. Dan jika hal itu salah, maka mereka berarti telah termasuk turut serta dari menyebarkan berita bohong atas anak saya. Kami tidak meminta untuk dikasihani oleh mereka. Kami tidak mengemis minta bantuan mereka untuk mengatasi masalah ini. Tetapi setidaknya tunjukkanlah sedikit empati dengan diam di dalam masalah ini. Jangan justru terus berkomunikasi dengan Eja dan kawan-kawannya di dalam masalah ini. Bahkan chat WA saya yang saya maksudkan untuk mengingatkan mereka, menasehati mereka, ternyata chat itu diteruskan kepada Eja yang tentunya membuat Eja dan kawan-kawannya ini semakin marah kepada kami. Jadi yang saya sayangkan adalah bahwa tidak ada nilai kesetia kawanan yang dimiliki oleh teman-teman anak saya di sekolah ini. Bahkan dalam keyakinan saya, mereka mempunyai sifat khianat sebagaimana sifat khianat yang dimiliki oleh Eja dan teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga adalah rekomendasi pihak sekolah agar anak saya dipindah sekolahkan dengan alasan bahwa kasus anak saya ini dianggap dapat merugikan pihak sekolahan, yakni merusak kredibilitas mereka di mata masyarakat. Jika seperti itu, maka kami tidak ada masalah dengan ide atau rekomendasi pihak sekolah untuk memindahkan anak kami. Meski hal itu tetap terasa janggal bagi kami. Sampai kemudian saya terkejut saat saya mendapat kiriman satu tangkapan layar yang di situ isinya mengatakan bahwa anak saya telah dikeluarkan. Jadi pada intinya, dalam screenshot tersebut yang ada di akun TikToknya Eja, salah satu guru atau karyawan di sekolahan anak kami, dia menagih janji kepada Eja untuk menghentikan terornya pada pihak sekolahan. Karena anak saya sudah dikeluarkan dari sekolah. Itu artinya bahwa ada ancaman dari Eja untuk terus menteror sekolahan anak saya selama anak saya tidak dikeluarkan dari sana. Dan pihak sekolahan akhirnya menyanggupinya, yakni dengan mengeluarkan anak saya. Sekolahan yang menyuruh saya untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan mereka juga sudah tahu bahwa kasus ini telah kami laporkan kepada polisi. Di belakang mereka bernegosiasi dengan orang yang menteror mereka sendiri.
Sekolahan yang merekomendasikan kepada kami untuk melaporkan kepada polisi pada suatu waktu mengatakan, "Loh, kok lapor polisi?" Itulah mungkin yang mereka maksud dengan kredibilitas. Sekolahan yang merekomendasikan kami untuk melaporkan kasus ini kepada polisi, guru yang lain berkata, "Loh, kok yang lapor malah Anda yang punya hutang?" Inilah mungkin yang disebut sebagai kredibilitas. Jadi seluruh keterangan-keterangan yang kami berikan kepada pihak sekolahan selama ini ternyata diabaikan. Dan yang digunakan adalah tekanan dari Eja untuk menyelesaikan masalah ini. Dan jalan pintasnya adalah anak saya dikeluarkan, maka Eja diam. Dan setelah kejadian ini, saya rasa tidak perlu lagi ada komunikasi antara saya dengan pihak sekolah. Karena masalah anak saya dengan sekolah, saya anggap sudah selesai. Meskipun bisa saja saya melayangkan somasi kepada pihak sekolah, dan bisa saja saya menuntut sekolah secara hukum, karena saya sebagai pembayar pajak berhak untuk menuntut perlakuan yang baik dari institusi pendidikan yang dibiayai dengan uang pajak dari rakyat. Saya masih menghargai pihak sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang bertujuan untuk turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam kasus anak saya agak menggelikan ketika sebuah institusi dapat tunduk oleh teror kecil dari bocah kecil yang tidak berpendidikan. Dan perlu sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada surat resmi tentang dikeluarkannya anak saya dari sekolah. Dan kalaupun alasannya diminta untuk pindah, tidak ada satupun dari gurunya yang menanyakan kepada kami atau membimbing kami di mana anak kami pindah. Maka jika kami menuntut keadilan atas hal tersebut, hal itu sama saja dengan menyerahkan kemenangan kasus ini kepada Eja dan teman-temannya. Mereka akan puas karena telah berhasil mengeluarkan anak saya dari sekolah. Mereka akan merasa mempunyai power karena sudah dapat menyetir satu institusi pemerintah. Dan yang ketiga, mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian poin yang ketiga, kenapa saya tidak mau memperpanjang masalah ini dengan pihak sekolah adalah karena saya tidak merasa dirugikan apapun meskipun anak saya telah dikeluarkan tanpa alasan resmi yang dapat kami ketahui. Kenapa saya merasa tidak dirugikan adalah karena saya adalah penganut mazhab bahwa sekolah itu bukanlah segala-galanya. Apalagi bila melihat kenyataan bahwa sekolah anak saya ini bukanlah sekolah yang bonafit, atau bukanlah sekolah yang favorit, atau bukanlah sekolah yang penuh dengan prestasi, yang lulusannya itu membanjiri perguruan-perguruan tinggi terbaik di negara ini. Jadi saya yakin bahwa anak saya dapat sukses tanpa sekolah di sini. Saya yakin bahwa kesuksesan itu adalah semata-mata karena takdir Allah. Sekolah hanyalah salah satu sebab di antara sekian banyak sebab yang dipergunakan oleh Allah untuk sampai kepada apa yang ditakdirkannya. Dan kepada pihak sekolah, jadi sekali lagi, meskipun begitu ucapan terakhir saya dalam video ini masih sama dengan ucapan saya ketika pertama kali mengetahui bahwa anak saya dikeluarkan. Pada saat itu saya mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melindungi anak saya dan menjauhkannya dari lingkungan yang tidak sehat dan dari lingkungan yang dipenuhi dengan kemunafikan. Pesan terakhir saya, jika Anda menginginkan kredibilitas, maka bangunlah integritas. Dan integritas bagi saya adalah, jika kamu nyolek teman saya, maka kamu adalah musuh saya. Dan jika kamu menyakiti anak kami, maka kamu akan berhadapan dengan kami. Kami siap melindungi anak kami apapun taruhannya. Itulah integritas bagi saya, dan itulah yang tidak saya temukan
di sekolahan ini. Sekian.